Bukan jalan deh. Ini baru nak aku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melakukan dan melaksanakan kewajiban kita, yaitu salat maghrib secara berjamaah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amalan ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan selawat mari kita kirimkan terus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh yang baik di dalam kehidupan kita, dan juga menjadi rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Alhamdulillah, sebelumnya kami berterima kasih banyak kepada teman-teman dari Ikhwah Shaf dan juga pengurus Masjid Jihad Muhammadiyah ya, yang memberikan kami kesempatan untuk silaturahim pada malam hari ini, sekaligus berbagi dan saling menasihati mengenai agama ini jamaah sekalian. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita, ya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, saling mengingatkanlah kalian di dalam kebenaran dan saling menasihatilah kalian di dalam kesabaran. Iya. Maka ini merupakan kewajiban kita, apalagi menuntut ilmu seperti ini merupakan kewajiban setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Iya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Iya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Al-Qur'an, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, karena dengan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Ya. Kita ini, apa yang saya sampaikan nanti ini mungkin kita sudah dengar semua. Iya. Kita sudah dengarkan di mimbar-mimbar, ya, dari penceramah-penceramah, ustadz-ustadz kita, guru-guru kita. Tapi yang namanya ilmu itu harus sering diulang dan harus sering diingatkan. Iya, karena Allah mengatakan fadzakir, ingatkanlah. Iya. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Iya. Iya, kemudian panitia memberikan kami tema atau judul yang mau kita bahas pada malam hari ini, yaitu temanya atau judulnya mungkin sebagian kita belum paham apa yang dimaksud dengan tema ini. Yaitu memakan bangkai atau mayat saudara kita, padahal kita tidak menyadari. Tentu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita kalau disuruh, siapapun yang suruh kita, pergi gali kuburannya saudaramu, kemudian ambil mayatnya, kemudian potong-potong mayatnya, kemudian silahkan dimakan.
bangkai mayat tersebut. Iya. Kalau kita ingat beberapa tahun yang lalu, ya kalau ada orang yang berani memakan bangkai mayat orang yang sudah mati, ya orang semua mencela dan menganggap perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia dan tidak masuk akal. Orang menggali kuburan kemudian memakan mayat yang sudah ada di dalam kuburan itu. Dan ini tidak masuk akal jamaah sekalian. Ya sangat tidak masuk akal. Iya, bayangkan jangankan memakan bangkai mayat saja, kita disuruh saja gali kuburan, kemudian dekat dengan jenazah itu kita mungkin ada perasaan takut. Ya, padahal kita sudah tahu ruhnya sudah tidak ada, orangnya sudah mati, tidak bisa lagi hidup. Tapi kadang dekat-dekat saja dengan jenazah. Coba kita pergi rumah sakit misalnya, kita disuruh masuk kamar jenazah, tidak ada di antara kita yang memberanikan diri, mungkin tidur di dalam satu malam saja. Iya, baru tidur di dalam kamar jenazah itu, bagaimana lagi dengan kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan memakan bangkai mayat saudara kalian yang telah mati. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya? Ternyata jamaah sekalian, ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Hujurat. Ayat yang ke-11 kalau tidak salah atau 12, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian sebagian dari prasangka itu. Prasangka buruk maksudnya. Karena Allah mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsm. Karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. Lalu Allah mengatakan, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian, kata Allah, mencari-cari kesalahan saudara kalian, dan janganlah kalian menjelek-jelekkan dan menceritakan dan menyebarkan kejelekan dari saudara kalian. Lalu Allah mengatakan, ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kalian, maukah kalian memakan bangkai mayat saudara kalian yang telah mati? Maka Allah mengatakan fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik dan benci kepadanya. Wattaqullah, dan takutlah kalian kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Jadi inilah maksudnya jamaah sekalian, yang dimaksudkan dari judul ceramah kita pada malam hari ini, memakan bangkai mayat saudara kita yang telah mati. Ini intinya ayat Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi Allah mempermisalkan Allah mempermisalkan orang-orang yang menceritakan, menyebarkan, menjelek-jelekkan saudaranya seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan berarti dosa ghibah, menceritakan kejelekan saudaranya, itu termasuk diantara perbuatan dosa-dosa besar, karena dia dipermisalkan seperti orang yang memakan bangkai mayat orang yang sudah mati. Maka ini salah satu permisalan yang sangat buruk di dalam Al-Quran, yaitu orang memakan bangkai mayat saudaranya yang sudah mati. Maka jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang akan menjadi inti pembahasan kita pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu bagaimana Islam ini memerintahkan kepada kita untuk
menjaga yang namanya lisan atau mulut kita ini. Karena Nabi SAW telah bersabda di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Nabi yang bernama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yadman li ma baina lihiyataihi wa ma baina rijlaihi atmanu lahul jannah." Siapa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang menjamin kepadaku bisa menjaga antara dua tulang rahangnya, maksudnya mulutnya ini, dan di antara sesuatu antara dua pahanya, maksudnya kemaluan, akramakumullah, maka aku jamin baginya dia masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang bisa menjaga lisannya, kata Nabi, mulutnya, kemudian menjaga kemaluannya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan jamin baginya surga. Ya subhanallah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lisan ini adalah sesuatu yang menjadi sebab terbesar orang dimasukkan ke dalam surga atau dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Tidak akan lurus hati seorang hamba kecuali hatinya juga menjadi lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu, dan tidak akan lurus hatinya sampai dia meluruskan lisan dan mulutnya ini. Jadi hati merupakan rajanya tubuh, dan kalau inti daripada tubuh kita ini sudah rusak, bagian yang paling inti di dalam tubuh sudah rusak, maka rusaklah semua anggota tubuh yang lain. Jamaah rahimakumullah. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menjaga lisannya, maka dia telah menjaga hatinya. Jamaah rahimakumullah. Karena lisan ini merupakan sebab terbesar bagaimana seseorang itu selamat di dunia dan di akhirat. Bahkan Nabi SAW telah mengatakan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal, radhiyallahu ta'ala anhu, kuffa alaika hadza, tahanlah wahai sahabatku yang ini, kata Nabi SAW. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhiduna bima natakallamu bih. Ya Rasulullah, apakah kami akan disiksa karena apa yang kami katakan? Apakah kami disiksa karena apa yang kami bicarakan? Maka Rasulullah menjawab, sakilatka ummuka ya Mu'adz. Wa hal yakubbun nasa fin nari ala wujuhihim ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi mengatakan, wahai Mu'adz, apakah ada yang membuat manusia terjatuh ke dalam neraka atau dijatuhkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali dari hasil-hasil lidah mereka? Subhanallah. Karena lidah ini tidak bertulang, mudah mengeluarkan kata-kata, gampang sekali. Bahkan orang yang berkumpul-kumpul tidak merasa bahwasanya dia sudah menceritakan, menyebarkan dan mengucapkan kata-kata yang mungkin dia tidak sadar. Kata-kata itu sudah tercatat, dan sudah menjadi dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Siapa di antara kalian yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata-kata baik atau diam saja. Jadi kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, diam saja. Karena diam itu ibaratkan seperti emas mahal. Karena kenapa? Kapan orang diam, menahan mulutnya dari membicarakan sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan berbau dosa, maka di situ dia akan diselamatkan dari berbagai macam dosa. Jangan digunakan oleh Allah. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,
Nabi mengatakan, man kaffa lisanahu satarallahu auratahu. Barang siapa yang menahan dan menjaga lidahnya, Allah akan menutupi aurat atau kekurangannya. Ya, subhanallah. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang paling berhak dipenjarakan dalam waktu yang panjang kecuali lisan atau mulut kita. Ya, yang mulia ini jamaah maghrib rahimakumullah. Ya, maka ya, Nabi kita Muhammad SAW telah mengingatkan tentang itu, dan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang kita sebutkan tadi telah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang tidak menjaga lisan, apalagi dari menceritakan kejelekan saudaranya, ya, maka dia dipermisalkan seperti memakan bangkai mayat saudara mereka yang telah mati, atau bangkai manusia yang telah mati, karena disebabkan perbuatan tersebut sangat dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kerusakannya berdampak pada masyarakat yang luas. Bayangkan jemaah sekalian, kalau ada orang yang menuduh saudaranya, padahal sesuatu itu tidak ada pada diri saudaranya, maka kita bisa bayangkan kalau orang tadi percaya kepada orang yang diceritakan ini orang yang baik, lalu dia jatuhkan kehormatannya, kemudian diceritakan kejelekannya, orang-orang tidak percaya lagi kepada orang tersebut. Orang-orang akan menjauh dan tidak akan menjaga jarak dengan orang tersebut, tidak mau lagi banyak berbicara dengan orang tersebut, apalagi kalau itu sesuatu yang merupakan kekurangannya. Jangankan kita menuduh saudara kita yang tidak benar, menceritakan saja kekurangannya yang ada pada dirinya, itu sangat dilarang keras di dalam Islam. Karena di dalam Islam diajarkan jemaah sekalian bagaimana kita betul-betul menutup rapat kejelekan dan kekurangan saudara kita. Karena kenapa? Bayangkan kalau kita sendiri dibocorkan rahasia kita, disebut kekurangan kita di depan orang banyak, bagaimana perasaan kita? Pasti kita merasa tidak enak, pasti kita akan merasa tidak nyaman. Lalu kenapa kita mau membongkar rahasia atau menyebutkan kekurangan dari saudara kita? Dengan enaknya kita menyebarkan rahasianya, menyebarkan kekurangannya, menyebutkan kesalahan-kesalahannya, yang mungkin boleh jadi kesalahan tersebut dia lakukan karena tidak sengaja, lalu kita mengatakan, subhanallah, orang itu sudah berubah sifatnya. Jangan cepat menilai orang lain, jangan cepat menilai orang lain, karena kita tidak tahu bagaimana isi hati orang lain. Boleh jadi jemaah sekalian, karena kita tahu semua manusia itu tidak pernah lepas dari kesalahan. Apakah dengan mudahnya kita mengetahui satu kesalahan orang lain lalu kita melupakan banyaknya kebaikan yang dia telah kerjakan? Kita ini manusia yang tidak pernah lepas dari kesalahan. Maka Nabi mengatakan, man satar musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Nabi menjamin siapa yang menutupi kekurangan dari saudaranya dan berusaha menyembunyikan kekurangan dari saudaranya, satarallahu auratahu, Allah akan menyembunyikan juga kekurangannya, dan Allah akan menutupi kekurangannya di hari kiamat, hari di mana dibongkar semua rahasia. Apa yang ada di dalam hati kita akan dibongkar semua oleh Allah. Allah mengatakan yauma tubulas sarair, hari di mana dibongkar semua rahasia-rahasia yang ada di dalam dada. Kalau kita di dunia ini berusaha menyembunyikan apa yang ada di dalam isi hati kita, di hari kiamat dibongkar semua apa yang menjadi sesuatu yang selama ini kita sembunyikan, jemaah rahimakumullah. Tapi Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang berusaha menyembunyikan aib dan kekurangan dari saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya di hari kiamat, di mana hari Allah menyebutkan dan membongkar semua rahasia-rahasia apa yang disembunyikan oleh seorang hamba selama ini di kehidupan dunia ini, jamaah rahimakumullah. Maka masalah penyakit hati ini sangat dibenci oleh Islam. Penyakit lisan, penyakit berbicara ini sangat dibenci oleh Islam. Karena apa? Masalah membicarakan kejelekan orang lain itu sama saja kalau kita menjatuhkan kehormatannya, yang akibatnya orang lain tidak percaya lagi kepada saudara kita. Dia mungkin
Ya, suatu hari nanti dia mungkin ingin menitipkan barangnya kepada orang tersebut, tapi karena kita sudah cerita kejelekannya, orang-orang tersebut tidak mau lagi titip barangnya. Orang tersebut tidak mau lagi datangi rumahnya itu saudara kita. Ya, atau ya, orang yang telah kita ceritakan kejelekan ini dampaknya sangat berbahaya. Maka Islam menutup pintu ini secara rapat. Jangan sampai kita mudah menceritakan kejelekan orang lain. Kalau ada sampai berita yang tidak baik ya kepada dari orang lain tersebut, kita cek dulu kebenarannya. Apakah betul itu dilakukan oleh saudara kita? Adapun jika dia pun ketika sudah melakukannya, kita harus bagaimana agar kita memberikan uzur, memberikan alasan. Mungkin dia lakukan itu karena ada sebab. Mungkin dia lakukan itu karena ada hal yang terpaksa dia harus melakukannya. Kita berikan uzur dan halangan jamaah sekalian. Ya, karena subhanallah, berbicara masalah lisan ini, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah yazillu biha fin nari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang dengan satu kata itu membuat dia masuk ke dalam neraka. Ya, dalam riwayat yang lain, yahwi bihan naru sabaina kharifa, dia dilemparkan ke dalam neraka sejauh atau sedalam 70 tahun perjalanan lamanya di dalam neraka tersebut. Ya, subhanallah. Maka ini jamaah sekalian, dan tidak ada hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menyebutkan kebaikan-kebaikan dari saudara kita. Menyebutkan kebaikan-kebaikan dari saudara kita. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang-orang yang beriman yang tidak pernah sibuk dengan kesalahan orang lain. Ya, dia hanya sibuk memikirkan dirinya, bagaimana saya memperbaiki diri saya. Saya masih banyak kekuranganku, bagaimana saya sibuk dengan orang lain? Ya, saya masih banyak perlu saya perbaiki. Bagaimana saya dengan istri saya, bagaimana saya dengan anak-anak saya? Mungkin kalau saya cerita kejelekannya orang, atau orang lain memuji-muji saya, menyebutkan kebaikan-kebaikan saya, tapi mereka belum tanya istri saya bagaimana saya di rumah. Masih banyak kekurangan-kekurangan saya. Ya, maka bagaimana mungkin saya menyebarkan dan suka menyebutkan kejelekan orang lain, sedangkan saya juga masih banyak kekuranganku. Itu selalu ada di pikiran kita jemaah sekalian. Kalau kita terpancing lagi mau menyebutkan keburukan orang lain, ingat diri kita. Bahwa kita ini masih banyak kekurangan kita. Andaikan Allah membongkar kekurangan kita dan orang lain mengetahui apa yang ada di dalam diri kita, mungkin orang lain tidak mau juga dekat sama kita. Disebabkan karena kita ini masih orang yang penuh dengan kesalahan, penuh dengan dosa. Maka sibuklah dengan diri kita, sibuk dengan kekurangan kita, perbaiki diri kita, kita akan lupa dengan keburukan-keburukan orang lain. Tidak usah urus-urusan orang lain jemaah sekalian. Tapi kita justru peduli dengan urusan apa? Kita justru peduli dengan membantu mereka, misalnya memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Itu yang diperintahkan oleh Allah di dalam agama kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah kalian menceritakan kejelekan dari saudara kalian. Sukakah kalian memakan bangkai saudara kalian telah mati? Sesungguhnya kalian merasa jijik kepadanya. Dan di dalam Al-Quran jemaah sekalian, Allah sudah mewanti-wanti ini, sudah memperingatkan kita. Di mana Allah mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah, celakalah orang yang suka mencela saudaranya dengan perbuatannya maupun dengan lisannya. Jangankan dengan kata-kata, dengan isyarat tangan misalnya, dengan isyarat mata, kita mengejek saudara kita, menceritakan kejelekannya, itu dilarang dalam Islam. Pernah suatu ketika istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu taala anha, cemburu kepada istri Nabi yang bernama Sofia, karena istri Nabi itu banyak 9 orang. Maka wajar kalau ada istri Nabi yang cemburu dengan istri yang lain, itu wajar bagi perempuan. Maka suatu hari Aisyah ini cemburu kepada istri Nabi yang bernama Sofia.
Sampai Aisyah merasa jengkel dan mengatakan, "Ya Rasulullah, hasbuka min Sofia annaha kadza." Ya Allah, ya Rasulullah, cukuplah engkau dengan Sofia bahwasanya orang itu seperti ini. Nabi cuma mengisyaratkan dengan tangan saja. Aisyah mengisyaratkan dengan tangan saja bahwasanya Sofia itu orangnya seperti ini, maksudnya orangnya pendek. Tapi Aisyah tidak mengatakan langsung bahwasanya Sofia itu orangnya pendek. Dia hanya memberikan isyarat tangan. Iya. Bahwasanya orangnya itu seperti ini ya Rasulullah. Maka mendengarkan kata-kata itu Rasulullah langsung marah dan mengatakan, iya, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah mengatakan satu perkataan yang andaikan perkataan itu dicampur dengan air laut, maka air laut itu semuanya akan terkotori dengan kata-kata tersebut. Subhanallah. Air laut akan terkotori dengan perkataan tadi. Padahal Aisyah tidak mengatakan langsung bahwasanya Sofia itu orangnya pendek, tapi hanya mengisyaratkan dengan tangan saja. Tapi begitulah Nabi menutup pintu keburukan tersebut, karena Nabi paham bahwasanya itu hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan orang-orang yang baik-baik kita cerita kejelekannya, mungkin tidak sengaja dia terjatuh pada keburukan, lalu kita cerita kejelekannya, itu sudah menjadi dosa. Orang yang terjatuh pada dosa saja, pelaku dosa, selama dia tidak terang-terangan berbuat dosa atau bangga dengan dosanya, mungkin dia berbuat dosa karena ketidaktahuan atau karena terpaksa, atau dia tidak tahu apa hukumnya itu. Lalu kita ceritakan dan sebarkan dia punya dosa itu, maka ini Nabi pun sangat membencinya. Karena suatu ketika, dan ini sudah kita sebutkan dalam pengajian kita yang lalu, ada sahabat Nabi yang bernama Ma'iz, Ma'iz. Dan Ma'iz ini jamaah sekalian, beliau terjatuh pada dosa besar, yaitu zina, wa na'udzubillah min dzalik. Perzinahan. Maka dia mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad zanaitu fatahhirni." Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah berzina, terjatuh pada dosa zina, sucikanlah saya. Karena kita tahu, kalau orang berzina itu, apalagi kalau dia sudah menikah, di dalam Islam, kalau terbukti dia berzina, maka dia dihukum rajam, hukum rajam namanya, yaitu ditanam badannya ini sampai batas leher, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Begitu hukum Islam terhadap pelaku perzinahan, orang-orang yang melakukan hubungan di luar nikah yang belum halal baginya. Maka Ma'iz ini mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, "Ya Rasulullah, qad zanaitu tahhirni." Ya Rasulullah, saya telah terjatuh pada perzinahan, maka sucikan saya, bersihkan diri saya dengan engkau menjatuhkan hukuman dunia kepada saya. Karena kita tahu, kalau orang sudah dijatuhkan hukuman dunia, maka di akhirat insya Allah, apalagi kalau dia sudah bertobat, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Ma'iz ini ingin mensucikan dirinya dengan memerintahkan dan menyuruh Rasulullah untuk mensucikan dirinya. Tapi Rasulullah ketika mendengarkan kata-kata Ma'iz ini, Rasul langsung balik membelakangi Ma'iz. Dan ulama kita menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa andaikan Ma'iz menyembunyikan perbuatan dosanya itu dan tinggal di rumahnya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan menutupi kesalahannya. Tapi Ma'iz ini bersikeras karena betul-betul dia bersungguh-sungguh bertobat, ingin disucikan, dibersihkan dirinya dari dosa, dia sampai mau dihukum dengan hukuman zina di dunia. Maka dia mendatangi Rasulullah. Tapi Rasulullah ketika disampaikan itu, Rasulullah tidak langsung percaya. Karena Nabi kita Muhammad SAW, Nabiur Rahmah, Nabi yang penuh dengan kasih sayang. Tidak serta-merta itu kalau ada orang datang mengaku-ngaku bahwa saya telah berzina, saya telah mencuri, Rasulullah langsung bilang potong tangannya. Hukumnya tidak. Nabi penuh dengan kasih sayang, penuh dengan perasaan kasihan kepada manusia, tidak langsung menghukum kalau ada orang terjatuh pada kesalahan. Maka Rasulullah membelakangi.
Lalu sahabat Ma'iz ini tetap bersikeras memaksa Rasulullah. Ya Rasulullah, qad zanaitu tahhirni. Ya Rasulullah, saya telah berzina, sucikan saya. Lalu Rasulullah mengatakan kepada sahabat ini, sahabat Ma'iz ini, kau tahu apa itu zina? Kurang lebih begitu kata-katanya. Kau tahu apa itu zina, wahai Ma'iz? Andaikan Ma'iz mengatakan, ya Rasulullah, saya menciumnya atau saya memeluknya, belum dianggap zina. Belum dianggap zina. Pada saat itu. Tapi Ma'iz mengatakan, saya tahu ya Rasulullah, orang-orang yang mendatangi wanita lain sebagaimana suami mendatangi istrinya. Dan dia melakukan hubungan di luar nikah, ya Rasulullah. Apakah Rasulullah pada saat itu langsung mengatakan, kalau begitu hukum saja dia? Belum. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, apakah orang ini pernah kehilangan akal atau ada riwayatnya gila? Subhanallah. Maka sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah, dia waras, orangnya waras. Tidak pernah ditahu bahwasanya dia pernah terkena penyakit saraf atau penyakit gila, tidak pernah. Apakah Rasulullah langsung memerintahkan untuk mengakui? Belum. Rasulullah mengatakan lagi, coba cium mulutnya, mungkin dia dalam keadaan mabuk. Subhanallah. Maka sahabat mencium mulutnya, ternyata dia tidak dalam keadaan mabuk. Dia dalam keadaan normal, wajar. Barulah pada saat itu, atas permintaannya sendiri, dia pun dihukum dengan hukuman perzinahan, hukum rajam, sehingga dia ditanam sampai batas lehernya, kemudian dilempari batu sampai meninggal dunia. Maka ketika ada sahabat, ada orang yang menyaksikan Ma'iz ini dihukum dengan hukuman perzinahan tersebut, sebagian orang-orang atau ada 2 orang mengatakan, coba lihat orang ini begitu bodohnya, dia menyerahkan dirinya, kemudian dia dihukum seperti seekor anjing. Dia dihukum seperti seekor anjing. Subhanallah. Maka mendengarkan kata-kata itu, Rasulullah menjadi marah. Kemudian memanggil 2 orang ini dan mengatakan, kesini. Apa yang kau katakan tadi kepada saudaramu Ma'iz? Sesungguhnya saya perintahkan kalian berdua untuk memakan bangkai kambing ini yang sudah mati. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang mau makan bangkai kambing yang sudah mati? Sudah busuk. Maka Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya apa yang kau katakan tadi kepada saudaramu Ma'iz lebih buruk dan lebih busuk dibandingkan engkau makan bangkai kambing yang sudah mati ini. Demi Allah, sesungguhnya Ma'iz ini telah bertobat, dan andaikan tobatnya ini dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, pasti Allah mengampuni seluruh penduduk kota Madinah yang ada di negeri ini. Subhanallah. Andaikan tobatnya Ma'iz ini dibagi-bagikan kepada seluruh penduduk kota Madinah, niscaya Allah mengampuni dosa-dosa penduduk kota Madinah tersebut. Saking betul-betulnya ini orang ini bertobat kepada Allah. Maka Rasulullah melarang, jangan ceritakan kejelekannya. Sampai orang yang berdosa saja, yang pernah berdosa, yang kita, apalagi kalau kita sudah tahu dia bertobat dari kesalahannya, dilarang kita ceritakan keburukannya. Kalau ada orang bertanya, bagaimana sebenarnya itu masa lalunya itu orang, tidak usah kita jawab, kita katakan, itu urusannya sama Allah. Dia sudah bertobat. Tidak usah kita sibuk dengan urusan orang lain. Jamaah rahimakumullah. Lalu bagaimana lagi kalau orang yang kita ceritakan kejelekannya orang yang baik, orang yang tidak pernah berbuat dosa misalnya, atau mungkin orang yang banyak kebaikannya sehingga dosa-dosanya tidak terlalu nampak, dan mungkin banyaknya kebaikan yang telah dia lakukan menutupi semua dosa-dosa yang telah dia kerjakan. Maka ini sangat perlu kita perhatikan, jamaah rahimakumullah. Menceritakan kejelekan orang lain, apalagi orang-orang yang dikenal orang-orang baik, maka ini sangat besar dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menceritakan kejelekan ulama, menceritakan kejelekan seorang ustadz,
menceritakan kejelekan seorang kiai, ini lebih besar lagi dosanya dibandingkan menceritakan kejelekan orang-orang biasa, orang-orang awam. Iya. Bahkan Nabi mengatakan luhumul ulama masmumah. Ya, kalau Allah mengatakan ya daging menceritakan kejelekan orang lain, maksudnya orang biasa-biasa saja, itu seperti memakan bangkai mayat saudara kita yang sudah mati, maka Allah mempermisalkan daging ulama itu beracun. Iya, daging ulama itu beracun. Jadi siapa yang menceritakan kejelekan ulama, kejelekan seorang kiai, kejelekan seorang ustadz, sama kalau dia memakan bangkai, bukan sekedar bangkai, tapi bangkai yang beracun. Jamaah rahimakumullah. Ya, subhanallah. Makin bahaya sekali kita perhatikan ini. Ya. Makanya Allah wala tajassasu wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Ya. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Innallaha tawwabur rahim. Maka kehormatan saudara kita merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan di dalam Islam. Bahkan di dalam khutbatul haji, khutbatul wada', khutbah terakhir Rasulullah SAW ketika melaksanakan haji di Padang Arafah, Nabi mengatakan inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun. Sesungguhnya darah kalian, harta-harta kalian dan kehormatan kalian adalah haram atas kalian, tidak boleh kalian jatuhkan kehormatan saudara kalian. Subhanallah. Ya. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, ya ma'asyara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbihi la taqtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim. Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya namun iman itu belum masuk ke dalam hatinya, janganlah kalian menceritakan kejelekan kaum muslimin dan janganlah kalian mencari-cari kekurangan mereka, karena barang siapa mencari-cari kekurangan dan kejelekan orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim yang lain, maka Allah akan menceritakan dan membongkar kesalahannya. Dan barang siapa mencari-cari kekurangan orang lain, maka Allah akan mempermalukannya meskipun ia berada di dalam rumahnya. Allah akan mempermalukannya meskipun ia berada di dalam rumahnya. Ya, subhanallah. Ini ancaman yang berat. Jamaah rahimakumullah. Maka ini mesti kita pahami. Apa sebab-sebab yang mendorong orang untuk menceritakan kejelekan saudaranya? Ada beberapa yang kita sebutkan. Yang pertama adalah di antara sebab-sebab yang mendorong orang untuk menceritakan kejelekan saudaranya, ketika ia melampiaskan amarahnya. Ketika dia marah besar, atau tidak terkontrol emosinya, di situ dia biasa tidak bisa dia tahan itu mulutnya, akhirnya dia menjelek-jelekkan saudaranya. Karena ketika orang emosi itu tidak bisa terkontrol kata-kata dan mulutnya ini, maka di situ biasa berpeluang orang menceritakan atau menjelek-jelekkan saudaranya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di antara ciri orang yang dijanjikan surga kepadanya, dijanjikan surga kepadanya adalah wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas, yang menahan amarahnya dan kemudian memaafkan kesalahan manusia, Dan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sebutkan bahwasanya barang siapa yang menahan amarahnya pada saat dia bisa melampiaskannya, dia mampu untuk melampiaskan amarahnya, tapi dia tahan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di hari kiamat dia akan dipersilahkan memilih bidadari mana saja yang dia sukai. Subhanallah. Dia akan disuruh untuk memilih bidadari mana saja yang dia sukai di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nikmat di dalam surga, bidadari perempuan-perempuan yang siap mendampingi lelaki beriman di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disuruh dia pilih bidadari mana saja dia sukai. Kalau dia bisa menahan amarahnya, padahal dia bisa melampiaskannya, tapi dia ingat bahwasanya kalau saya melampiaskan amarahku ini akan berdampak besar, dan berdampak kerusakan yang banyak. Ketika saya
ya melampiaskan amarah saya, ya maka dia tahan karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab orang-orang yang biasa menceritakan kejelekan orang lain karena dia ingin menaikkan dirinya dan merendahkan saudaranya. Dia ingin namanya diangkat. Karena tabiat manusia itu selalu ingin di atas daripada orang lain. Itu tabiat manusia, selalu ingin berada di atas daripada orang lain. Tapi kalau dia bisa kontrol itu perasaannya, perasaan ingin berada terus di atas orang lain, dan dia selalu yakin bahwasanya saya ini bagaimanapun tingginya jabatanku, bagaimanapun banyaknya kelebihanku, tapi saya ini masih banyak juga kekuranganku. Masih banyak juga kekuranganku, maka tidak boleh ada yang saya banggakan di hadapan orang lain. Meskipun saya punya kelebihan, meskipun saya punya jabatan dan kekuasaan, tapi saya ini adalah orang yang paling banyak, masih banyak kekuranganku. Maka saya tidak boleh merasa di atas daripada orang lain. Itu kuncinya jemaah sekalian. Kalau kita sudah merasakan seperti ini, kita sudah merasakan seperti ini bahwasanya, saya tidak boleh merasa di atas daripada saudara saya. Saya harus merasa selalu di bawah. Bagaimanapun kelebihan saya, bagaimanapun jabatan dan keutamaan yang Allah berikan kepada saya, tapi saya yakin saya masih banyak kekurangan yang saya harus perbaiki. Itu diantara sebab orang menceritakan biasa kejelekan saudaranya. Diantaranya juga tentunya, diantara sebab orang menceritakan kejelekan saudaranya, bercanda atau main-main. Yang dimana bercanda tersebut, dia ingin kalau orang lain tertawa, padahal dia telah terjatuh pada dosa. Dan ini banyak. Dia sengaja ceritakan kejelekan orang lain hanya untuk apa? Hanya untuk supaya teman-temannya itu bisa tertawa. Teman-teman itu bisa tertawa dengan candaan ini, dengan menyebutkan kejelekan orang lain. Walauzubillah. Apalagi kalau dia sengaja bercanda dengan alasan agama. Walauzubillah. Ketika ada orang, ada orang di zaman Rasulullah mengatakan dia bercanda. Dia bercanda, dia mengatakan saya tidak melihat Rasulullah dan para sahabatnya itu kecuali orang yang sangat rakus. Dia mengatakan seperti itu, orang yang sangat rakus dan paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Tapi dia katakan itu dalam keadaan bercanda, main-main. Ketika sampai hal itu di hadapan Rasulullah SAW, dia minta maaf dan mengatakan, ya Rasulullah, saya cuma main-main, saya cuma bercanda, tidak sengaja. Lalu turun ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan meminta maaf karena engkau sudah kafir setelah beriman. Surah At-Taubah. Subhanallah. Jangan meminta maaf karena engkau sudah kafir setelah beriman. Jadi bermain-main terutama dalam masalah agama ini sangat dibenci, bahkan bisa mengeluarkan orang dari Islam. Wa na'udzubillah. Maka ini perlu kita perhatikan jemaah rahimakumullah. Dan jangan kita bercanda, jangan kita menjelek-jelekan saudara kita, menyebutkan kejelekan saudara kita dalam rangka membuat orang tertawa. Celakalah kata Nabi, celaka. Sampai Nabi mengatakan 3 kali, celakalah orang yang membuat manusia tertawa dengan perkataan dusta, dan perkataan yang tidak benar. Subhanallah. Jadi ini beberapa sebab, diantara juga hasad, cemburu, orang memiliki nikmat, sedangkan dia tidak mendapatkan nikmat. Jadi orang memiliki misalnya kendaraan yang baru, atau barang-barang yang baru, dia hasad, iri, dengki, maka ini semua yang menyebabkan orang bisa menceritakan kejelekan saudaranya. Dia beli itu mobil karena hasil riba misalnya, padahal belum dia tahu bahwasanya penghasilannya itu, apakah dia beli mobil itu karena penghasilan yang halal atau penghasilan haram. Dia cuma menebak-nebak saja. Mungkin itu dia beli itu mobil karena hasil riba, hasil apa? Harta yang haram. Padahal itu dia cerita karena dia kena cemburu kepada saudaranya. Hasad ini bahaya sekali jemaah sekalian. Penyakit hasad. Makanya Allah menyuruh kita berlindung dari sifat hasad di dalam surah Al-Falaq. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari keburukan orang-orang yang hasad, dengki, iri hati apabila dia dengki. Itu. Kemudian yang terakhir jemaah sekalian, mungkin yang mungkin kita sebutkan karena mungkin sudah masuk waktu. Lalu bagaimana caranya bertobat dari sifat
kalau orang sudah terlanjur menceritakan kejelekan saudaranya, bagaimana cari dia bertobat? Nah, tentunya pertama, karena ini berkaitan dengan hak Allah, dia beristighfar banyak-banyak. Ya, memperbanyak istighfar, astagfirullah, dan menyesali perbuatannya, dan dia berniat tidak akan mengulanginya lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berita atau sesuatu yang disebutkan itu tentang saudaranya sudah sampai kepada orang yang diceritakan, maka dia cepat-cepat pergi minta maaf kepada orang tersebut. Iya, kalau orangnya sudah tahu bahwasanya dia ceritakan kejelekannya, dia cepat-cepat minta maaf. Karena boleh jadi dia sakit hatinya, kemudian di hari kiamat dia akan berurusan dengan orang ini dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berita yang diceritakan itu tentang saudaranya itu belum sampai kepada orang yang dia ceritakan kejelekannya, artinya orang yang dicerita kejelekannya belum sampai di telinganya, ya, maka apa yang dia lakukan? Dia banyak-banyak mendoakan saudaranya yang diceritakan kejelekannya itu. Banyak-banyak doakan. Ya, banyak-banyak doakan. Ya Allah, mudahkan rezekinya. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah. Ya, supaya Allah mengampuni juga dosanya karena dia telah menceritakan kejelekan saudaranya. Kemudian di antara hal yang dikatakan oleh para ulama untuk bertobat dari dosa ghibah atau menceritakan kejelekan saudaranya ini adalah menceritakan kebaikan saudaranya di tempat dia menceritakan kejelekannya. Ya kan, misalnya di masjid jihad ini, di masjid Muhammadiyah ini, kita pernah ceritakan kejelekan orang lain, kejelekan saudara kita, maka di masjid ini juga kita cerita kebaikannya. Jadi kita cerita kebaikannya. Kita mengatakan, ternyata saya salah paham misalnya, atau ceritakan kebaikannya, orang ini ternyata begini, ternyata baik orangnya, ternyata banyak sekali kelebihan-kelebihannya yang dulu saya tidak tahu, sehingga saya ceritakan kejelekannya. Seperti jadi kita cerita kebaikannya di tempat kita cerita dulu kejelekannya, baru itu dianggap kita bertobat dari dosa tersebut. Jemaah dimuliakan Allah. Yang terakhir sekali ya, ada hal-hal atau keadaan di mana kita dibolehkan ghibah atau menyebutkan ciri-ciri orang yang jelek itu. Ada di antara hal-hal atau keadaan di mana kita bisa menceritakan kejelekan manusia. Pertama, kalau itu kasus kezaliman, misalnya dia dizalimi, kemudian dia menceritakan bahwasanya dia dianiaya, dia menceritakan sifat-sifat orang itu di hadapan polisi misalnya. Jadi orangnya memang dikenal di tengah masyarakat seperti itu, kasar, keras orangnya. Jadi boleh kalau dia dalam keadaan dia dizolimi, dianiaya, diminta bukti-bukti oleh polisi, boleh dia ceritakan keburukan orang tersebut. Yang kedua, di antara hal atau keadaan di mana kita bisa menceritakan kekurangan atau apa yang tidak baik pada manusia adalah ketika meminta fatwa. Ketika meminta fatwa atau meminta nasihat kepada seorang ulama yang kita yakin ulama itu atau ustadz itu yakin tidak membocorkan rahasia kita. Ustadz ini amanah, tidak membocorkan rahasia, maka ketika kita menyebutkannya, kita bilang dia telah mengambil hakku dan dia telah mengambil barang-barangku, kemudian karena orangnya begitu kasar, orangnya seperti ini, boleh kita minta nasihat kepada ustadz tersebut. Meskipun yang lebih utama kita berusaha sembunyikan. Kita bilang saja bagaimana pendapat ustadz kalau ada orang kita bilang seperti itu, kalau ada orang yang melakukan seperti ini. Yang kita mengatakan bagaimana pendapat ustadz kalau suami saya misalnya atau istri saya begini. Kita bilang saja bagaimana pendapat ustadz kalau ada seorang istri. Jangan kita langsung bilang istri kita. Tapi kita bilang saja bagaimana pendapat ustadz kalau ada istri, ada istri begini, sifatnya begini. Mungkin orang lain istrinya mungkin orang, bukan istrinya. Padahal istrinya yang dia maksudkan. Tapi dia berusaha menyembunyikan keburukannya. Boleh seperti itu. Karena di zaman Rasulullah, istri daripada sahabat yang bernama Abu Sufyan, yaitu Hindun, menceritakan bahwasanya, ya Rasulullah, Abu Sufyan itu orangnya kikir, pelit. Maka bolehkah saya mengambil uang atau hartanya tanpa seizinnya?
Maka Rasulullah mengatakan boleh, tapi ambil saja secukupnya. Ya, jadi Hindun ini perempuan ini menceritakan bahwasanya suami ini ya, kikir betul, pelit, sampai dia tidak mau sampai nafkah kepada istri ini dia tidak mau, dia kasih sedikit sekali. Maka istri ini menceritakan bahwasanya orangnya, suami saya orangnya seperti ini ya Rasulullah. Rasulullah tidak melarang. Rasulullah tidak berkomentar dan mengatakan, Rasulullah hanya mengatakan, iya, kalau begitu ambil dari harta suamimu secukupnya saja, meskipun tanpa izinnya. Kalau memang suamimu begitu modelnya, iya, seperti itu. Jadi boleh kalau kita meminta nasihat kepada para ulama, boleh kita, ya, seperti itu. Kemudian yang paling terakhir, kalau kita dalam rangka memperingatkan kaum muslimin, kalau ada misalnya ada perampokan terjadi, pencurian, ya, kita peringati bahwasanya ya hati-hati Ki, ya. Ada itu orang di sebelah sana yang rombongan pencuri, hati-hati Ki, karena sudah banyak terjadi kejadian mereka itu pelakunya. Ya, kita tidak apa-apa kita ceritakan, peringati orang bahwasanya supaya orang itu hati-hati ya kepada rombongan ya pencuri tersebut. Ini boleh kita ceritakan. Ini hal-hal yang dibolehkan kita untuk menceritakan ya kejelekan tersebut. Tapi selain itu, pada asalnya kita berusaha menyembunyikan keburukan dan kejelekan saudara kita. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dari ceramah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami ya jemaah sekalian dan bermanfaat bagi diri saya pribadi dan kepada jemaah sekalian. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.